Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita jemaat Minggu 29 November 2020 sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 29 November 2020, dilayani oleh Pendeta Jos Yak Palda Bataha STH dan dibantu oleh penetua dan diakon lingkungan pelayanan 4 untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi Advent 1. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan 26 November 2020 bisa dilihat melalui WA Group lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Moratewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan, dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis GKI Moratewe. 3. Berita ulang tahun dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2020. Ulang tahun kelahiran 29 orang. Ulang tahun perkawinan 6 pasang. Majelis Jemaat GKI Moratewe mengucapkan selamat ulang tahun, teriring doa dan harapan semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapa dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKI Moratewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat untuk kita pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Salam, putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami. Semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19. Tetapi kita percaya dengan perayaan ini, pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, bait yang pertama dan yang kedua. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Nas pembimbing. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan yang kedua, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kau Sion menaburkan kembang di jalan-Mu. Ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat diundang berdiri. Masa Raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yesaya 53 ayat yang pertama sampai yang kedua. Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Mari kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan.
Masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri. Di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama sampai yang kedua, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Saat ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama jemaat Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari
Kitab Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayat 37. Dengan perikop kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesuai siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perikop yang kedua, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Jos Yakpalda Bataha STH. Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian pada kesempatan Minggu hari ini. Bahagian firman Tuhan yang akan bersama kita baca serta renungkan dalam ibadah Minggu pada saat ini, saya ambil dari nas pembacaan yang pertama, yaitu kitab Yesaya pasalnya yang ke-64. Yesaya pasalnya yang ke-64 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur hingga sampai dengan detik ini kami boleh senantiasa diberikan kesehatan kekuatan sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Pada saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak menentu, yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar betul-betul bisa kami hayati dan imani serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Oleh dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-64, Yesaya 64 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang akan saya bacakan bagi kita pada saat ini.
di bawah perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Bunyi firman Tuhan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat rangas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanlah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada minggu pagi hari ini merupakan bahagian dari doa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk memperlihatkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh umat Israel akibat dosa dan pelanggaran mereka terhadap Tuhan. Di mana penderitaan yang mereka alami pada saat itu di pembuangan membuat sebagian dari orang-orang Israel merasa kecewa dan putus asa di dalam kehidupan mereka, terlebih di dalam kepercayaan mereka kepada Allah. Sehingga ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan yang mereka jalani dan mereka lewati, di dalam keputusasaan mereka pada saat itu, mereka berpaling daripada Allah dan pergi menyembah dewa-dewa bangsa Babel. Mereka berpikir bahwa episode pembuangan mereka ke Babel merupakan masa di mana Allah tidak lagi berpihak dan bersama dengan mereka. Namun kita boleh melihat dan menemukan dalam bahagian nas selanjutnya dari nas kita pada saat ini, di mana pada kenyataannya dalam kebesaran Tuhan yang tidak dapat dibandingkan oleh Allah manapun, di situ sangat nyata bahwa Tuhan menyongsong dan melakukan tindakannya yang luar biasa dengan kedahsyatannya dalam kuasanya kepada umatnya yang melakukan kehendaknya. Maka dalam kesadaran mereka pada saat itu, umat memohon kepada Allah agar kiranya Allah tidak lagi mengingat dosa mereka dengan kasih-Nya sebagai Bapa atas umatnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang sebuah pertobatan. Pertobatan berarti adalah suatu masa di mana ada perpalingan dari perbuatan dosa kepada perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu kita boleh menemukan seruan Israel dalam nas kita pada saat ini merupakan sebuah isyarat pertobatan karena mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mengakui bahwa perbuatan mereka lah yang menyebabkan mereka menderita. Dan ini terlihat dalam ayatnya yang ke-5b. Dan mereka pada saat itu dalam keyakinan yang mereka miliki bahwa tidak ada lain tempat bagi mereka untuk datang dan berseru selain kepada Allah setelah apa yang mereka alami dan mereka rasakan dalam kehidupan mereka yang mereka lakukan. Umat Israel dalam permohonannya kepada Tuhan, mereka sangat berharap kepada kasih Tuhan yang besar,
Keselamatan mereka yakini hanya ada pada Tuhan. Maka oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam nubuatan melalui Yesaya, dalam nas kita pada saat ini, kita boleh melihat betapa luar biasanya kemurahan Allah itu boleh nampak bagi orang-orang yang mau mengaku dosanya dan ingin membaharui kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada hal yang lebih mengerikan dalam hidup ini daripada kehilangan hadirat Allah. Bagi orang beriman, mengalami penyertaan Allah, menikmati wajahnya dan memberi kedamaian dan arah hidup adalah hak dan pengalaman yang tak tergantikan oleh apapun. Maka dari itu, Yesaya mengajak umatnya pada saat itu mengingat Allah yang maha dahsyat, yang telah memimpin sejarah perjalanan umatnya, dan mengajak mereka untuk dapat merendahkan diri di hadapan Allah dengan keyakinan Allah lah yang telah memulihkan keadaan mereka yang sedang menderita di dalam pembuangan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Melalui nas kita pada saat ini juga, kita boleh diingatkan bagaimana kita sebagai orang yang percaya dapat memaknai masa Advent ini dengan penuh kesungguhan. Di mana pada masa-masa minggu Adventus ini adalah masa bagi kita untuk merenung, untuk boleh senantiasa memiliki kesungguhan, mengoreksi diri atas perjalanan kehidupan yang kita telah lalui dan kita lewati. Apakah kehidupan yang telah kita jalani dan kita lewati itu berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah sebaliknya, di dalam perjalanan kehidupan yang telah kita jalani dan kita lewati ada banyak bagian-bagian kehidupan yang kita jalani dan kita lewati itu menyakitkan hati Tuhan. Maka dari itu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kesungguhan kita, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka mau merubah hidup mereka, mereka mau mengakui kesalahan yang mereka lakukan kepada Allah. Pada akhirnya mereka menerima pemulihan daripada Allah, yang mana pemulihan itulah yang kemudian membawa mereka menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin mengagungkan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin merasakan bahwa kasih Allah itu terbukti dan terwujud nyata dalam keseharian yang mereka jalani dan mereka lewati. Dengan kesungguhan yang mereka miliki, mereka merubah kehidupan mereka menjadi hidup yang baru, sehingga mereka menjadi pribadi yang benar-benar memiliki karunia Allah dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita, kiranya itu juga yang boleh membaharui segenap kehidupan kita pada saat ini. Di tengah tantangan, di tengah pergumulan kehidupan yang kita alami dan kita hadapi, jangan pernah kita menyerah dengan keadaan dan kondisi kehidupan. Tetapi bagaimana kita dengan kasih Allah yang telah kita terima dan kita dapatkan dalam hidup ini, itu semua boleh kita tunjukkan dan kita wujud nyatakan dalam keseharian kita di tengah-tengah dunia ini. Terlebih di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang kita alami dan kita hadapi pada saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini, sebagai orang yang percaya kita diajarkan, kita adalah pribadi-pribadi yang telah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah menerima pemulihan daripada Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah dibaharui di dalam segenap kehidupan kita. Maka dari itu, sudah sepantasnya lah kita memberikan diri kita agar kita dapat berkontribusi positif
pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Maksudnya di sini ialah bagaimana kita boleh memberikan diri kita untuk senantiasa boleh membantu dan mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gereja dengan karunia dan talenta yang kita miliki untuk dapat bersama-sama melawan dan menghadapi COVID-19 yang sedang kita alami bersama pada saat ini. Maka dari itu, jika kita boleh bersatu padu dalam kasih Allah yang telah kita terima dan kita rasakan dalam kehidupan kita, kita boleh yakin dan percaya sekecil apapun yang kita lakukan, dan ketika kita melakukannya dengan sebuah keyakinan bahwa kita adalah pribadi yang telah diperbaharui, kita adalah pribadi yang telah dipulihkan, maka kita boleh yakin dan percaya semuanya itu akan membawa dampak yang besar bagi kita bersama. Sehingga ketika harinya tiba, kita bukanlah menjadi bahagian dari orang-orang yang akan dimurkai oleh Tuhan, tetapi kita boleh menjadi bagian dari orang-orang yang akan hidup dalam keselamatannya yang penuh dengan sorak-sorai. Selamat memaknai dan memasuki Minggu Adventus yang pertama pada saat ini. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Segala puji syukur, hormat sembah ya Tuhan kami naikkan kepadamu, karena atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyemangati dan meneguhkan kami pada saat ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, di tengah persekutuan kami pada saat ini, kami ingin menaikkan rangkaian syafaat kami secara khusus bagi jemaat-Mu. Di tengah keadaan dan kondisi yang sedang kami hadapi pada saat ini, kami memohon pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya kekuatan dan kesehatan Engkau berikan bagi kami, dan lindungi kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah masing-masing pun juga terbaring di rumah sakit. Tuhan kiranya boleh melawat mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan kesehatan bagi mereka, sehingga dalam kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Begitu pula ya Tuhan pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi para tenaga medis dan aparat serta lembaga terkait, mereka dalam satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Secara khusus yang ada di Kabupaten Barito Utara ini, mari Tuhan yang juga boleh menjaga mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga ya Tuhan mereka boleh menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik, dan mereka dapat terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula ya Tuhan pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi para pekerja gereja-Mu ya Tuhan, pendeta, penginjil, vikaris, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, koster, pianis, song leader, siapapun kami ya Tuhan dalam tugas fungsi pelayanan kami masing-masing. Mari Tuhan berkati kami dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami ya Tuhan boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau, dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani. Begitu pula ya Tuhan dalam syafaat kami pada saat ini, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, di mana ialah Bapa pada saat ini, di mana negara kami bangsa Indonesia sedang bersama-sama melaksanakan pilkada di daerah masing-masing. Mari ya Tuhan Engkau kiranya yang boleh memberkati jalannya pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap persiapan yang boleh dilakukan, sehingga ya Tuhan sampai pada saat dan waktunya nanti pada masa pencoblosan pun juga sampai pada penghitungan suara dan penetapan ya Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, damai, lancar ya Tuhan. Sehingga yalah Bapa, kami jemaat-Mu pun boleh ikut ambil bagian dalam menyukseskan pilkada serentak tahun 2020 ini ya Tuhan. Sehingga yalah Bapa, dalam hikmat yang datangnya daripada Engkau, kami boleh memilih dengan bijaksana, kami boleh memilih pemimpin yang terbaik ya Tuhan, yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian, umat-Mu ya Tuhan,
pun juga bagi kami seluruh warga masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah secara khusus. Sehingga kami ya Tuhan boleh menggunakan hak suara kami dan kami tidak golput ya Tuhan. Begitu pula pada saat ini ialah Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan percayakan bagi kami masing-masing apapun itu. Mari Tuhan yang boleh memberkatinya sehingga kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik, dan melalui itu semua ya Tuhan berkat-berkat Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang telah memulihkan setiap sendi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang boleh kami naikkan, alaskan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian dengan iman kami ucapkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita, nas pengantar untuk persembahan kita. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada saat ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB 50 ayat yang pertama, Fajar yang baru sudah reka. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat hari raya Advent, Tuhan Yesus memberkati. Oh datang